Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Chandra Panjaitan. Yang kedua ada Endang Setianingsi. Yang ketiga ada Kasiska Amalia. Yang keempat ada Kanandang Iriansyah. Dan yang terakhir ada Karia Hardini. Yang pertama ada pelayanan informasi obat atau PIO, merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberi informasi berupa rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak biasa, terkini, dan komprehensif kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Tujuan PIO yang pertama menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain di luar rumah sakit. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, terutama bagi tim farmasi dan terapi. Yang ketiga, penunjang penggunaan obat yang rasional. Yang keempat, meningkatkan citra baik dan profesionalisme seorang apoteker di mata tenaga kesehatan lain. Untuk slide selanjutnya, ada obat program BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau aturan pakai dan hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah perkembangan penduduk di Indonesia. Ada kualitas penduduk, indikatornya sama nasionalnya, sama tantangan kependudukan, yaitu ada kuantitas penduduk, berisikan jumlah, struktur, dan persebaran, kualitas penduduk, berisikan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Komponen penduduk berisikan kelahiran, kematian, dan migrasi. Kontrasepsi terdiri dari dua kata, yaitu kontra yang artinya melawan, konsepsi yaitu pembuahan. Cara, metode, alat, dan obat yang bertujuan dan atau mempunyai efek untuk mencegah terjadinya kehamilan. Setiap kontrasepsi mempunyai daya, efek, dan masa kerja sendiri-sendiri. Macam-macam metode kontrasepsi terdiri dari tubektomi dan vasektomi, metode amenormaktasi atau MAL, intrauterine device atau IUD, ada implan, suntik, pil, dan kondom. Yuk kita bahas satu persatu yuk. Tubektomi, metode operatif wanita atau MOW, kontrasepsi permanen pada wanita untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. Cara kerjanya dengan menghambat perjalanan sel telur wanita sehingga tidak dapat dibuahi sel sperma. Keuntungannya, efektivitas langsung sterilisasi, permanen, tidak ada efek samping jangka panjang, tidak mengganggu hubungan seksual, dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau kapanpun juga. Haid tetap terjadi tiap bulan. Kerugiannya, resiko dan efek samping bedah tetap ada, tidak melindungi dari IMS. Cara kerjanya, tuba falopi diikat pada dua tempat, kemudian dipotong di antara kedua ikatan tersebut. Vasektomi, metode operatif pria atau MOP, kontrasepsi permanen laki-laki untuk mereka yang tidak menginginkan anak lagi. Cara kerjanya dengan menghalangi transport jalannya spermatozoa, sel sperma, sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Keuntungannya, efektivitas langsung setelah sterilisasi, permanen, tidak ada efek samping jangka panjang, tidak mengganggu hubungan seksual. Kerugian, resiko, dan efek samping bedah tetap ada. Metode amenormaktasi atau MAL yaitu metode kontrasepsi alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. MAL memiliki cara kerja seperti penekanan ovulasi. Untuk metodenya sendiri itu kontrasepsi tidak boleh dipilih apabila terdapat keadaan seperti kesulitan pada bulan untuk menyusui pada itu,
positif terinfeksi HIV. IUD atau KDR mencegah masuknya spermatozoa atau sel mani ke saluran tuba. Penelitian juga menyebabkan reaksi anti-fertilitas spiral dapat dipasangkan pada saat haid menjelang terakhir. Kunjungan ulang yaitu pemakaian harus datang ke klinik dalam 1-5 minggu untuk pengecekan jika terdapat keluhan harus kembali ke klinik. Keuntungannya itu aman digunakan, tidak menunggu pemberian ASI, kemudian segera kembali. Jika dibuka kerugian dapat terlihat sendirinya dengan ukuran IUD tidak cocok dengan ukuran RAM. Implan KB susu KB merupakan metode kontrasepsi berupa bahan berisi hormon progestin yang dimasukkan di bawah atas. Cara pemasangannya saat yang tepat adalah pada saat haid 1-2 hari setelah menstruasi penuh. KB suntik, cara penggunaannya itu diukur Provera disuntikan di otot intramuskular tiap 3 bulan sekali dengan keluaran 1 minggu batas waktu suntik. Cliclofon disuntikan tiap 4 minggu 1 bulan ke dalam otot intramuskular. Keuntungannya itu praktis, efektif, dan aman, tidak mempengaruhi ASI. Kerugiannya itu kembalinya kesuburan atau telat harus kembali ke tempat pelayanan. Tidak dianjurkan untuk penderita kanker darah PKB. PKB itu bersifat temporer dan dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama, jenis yang mengandung hormon progres, terol, mikrolog. Yang kedua, PKB mengandung kombinasi progesteron dan estrogen. Atau PKB kombinasi DON andalan, vaskulitis mediana, dan lain-lain. Keuntungannya dan mudah digunakan dan meminimalisasi resiko haid. Kerugiannya pemakaian harus disiplin meminum setiap hari jika tidak menimbulkan penyakit kontrasepsi. Pil KB 28 tablet. Menelan pil placebo pertama kali pada hari pertama haid dan selanjutnya dikonsumsi rutin. Pil KB 21 tablet. Menelan 1 pil di hari pertama setelah haid dan ketika sedang mengalami haid, maka berhenti mengkonsumsi. Begitupun seterusnya. Penggunaan pil KB. Nyonya X menstruasi pada tanggal 1-7. Pada tanggal 1-7 merupakan placebo, obat yang secara farmakologis tidak mengandung zat aktif. Sedangkan dari tanggal 8 sampai tanggal 30, pil dengan zat aktif. Lupa minum pil KB, ini tipsnya. Terlupa minum pil KB. Kurang dari 12 jam, segera konsumsi pil KB setelah ingat. Lebih dari 12 jam, efek pil KB berkurang, risiko kegagalan kontrasepsi meningkat. Konsumsi 2 pil sekaligus ditambah dengan penggunaan kondom untuk mencegah resiko kegagalan. Contoh kasus, Nyonya X biasa mengkonsumsi pil KB jam 9 pagi, namun beliau baru ingat setelah jam 3 sore. Apa yang harus Nyonya X lakukan? Yang harus Nyonya X lakukan yaitu segera konsumsi pil KB setelah ingat, karena dari jam 9 ke jam 3 adalah kurang dari 12 jam. Yang berikutnya adalah kondom. Kondom dapat mencegah kehamilan dan penularan PMS serta HIV. Kondom efektif apabila digunakan secara konsisten dan benar setiap melakukan hubungan seksual. Kondom mudah didapatkan dan mudah penggunaannya. Obat dan alkes program BKKBN yang tersedia di Rumah Sakit Hermina Bitung adalah pil KB1, koper TIUD, obat suntik KB1, dan kondom pria polos tanpa aroma. Untuk penjelasan obat tersebut, mari kita bahas satu persatu. Obat suntik KB. Obat suntik KB mengandung medroksiprogesteron asetat 150 mg per mililiter. Satu box terdiri dari 20 vial yang masing-masing vial berisi 1 ml. Aturan penggunaan adalah sekali suntik untuk 3 bulan. Karena suspensi pekat, maka sebelum disuntikan maka harus dikocok secara kuat. Koper TIUD. Komposisinya tiap unit mengandung 310 mg tembaga atau JU. Aturan penggunaan dipasangkan di dalam rahim oleh atau di bawah pengawasan dokter. Alat ini steril kecuali kemasan terbuka atau rusak. Disarankan agar alat ini diganti 8 tahun setelah insersi. Disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius terlindung dari cahaya.
Pil KB1 kombinasi, komposisinya mengandung levonorgestrel 0,15 mg dan etinil estradiol 0,03 mg. Aturan penggunaan, telan pil placebo pertama kali pada hari pertama haid dan selanjutnya dikonsumsi secara rutin. Yang terakhir adalah kondom pria polos tanpa aroma. Jika digunakan secara benar, maka kondom latex akan membantu mengurangi risiko penularan infeksi HIV atau AIDS dan banyak penyakit menular seksual lainnya. Juga sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan sebelumnya dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak atas atensinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.